semua, selamat datang di video saya tentang kesetaraan gender. Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana kesetaraan gender dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Apa sih kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah konsep yang mengakui bahwa semua gender memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Ini bukan tentang mengunggulkan satu gender atas yang lain, tapi tentang memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Our dignity, our character, our rights have all been under attack, and a platform of hate and division assumed power yesterday. In the dark I grew. Shape me. Can't be two of one. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang fundamental. Dengan memahami dan mendukung kesetaraan gender, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan gender di Indonesia. Jangan ragu untuk menjadi bagian dari perubahan. Dukung kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Oke, sekarang kita lihat ada beberapa tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender. Sebagai berikut. Dari sekian banyaknya tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender, di sini kita bahas salah satu tokoh yaitu R.A. Kartini. Simak videonya ya. R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Ia menyuarakan kepentingan pendidikan bagi perempuan dan melawan tradisi yang mengekang, seperti poligami dan pernikahan dini. Kartini menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib wanita dan membebaskan mereka dari ketidakberdayaan. Semangatnya merangsang upaya pemberdayaan wanita melalui peningkatan akses pendidikan. Melalui surat-suratnya, Kartini mengungkapkan keresahannya terhadap banyaknya batasan yang mengekang perempuan Indonesia. Ia merasa prihatin dengan kungkungan adat Jawa yang membatasi akses pendidikan dan mengharuskan perempuan tunduk pada sistem patriarki. Kartini mendirikan sekolah untuk anak gadis di Jepara sebagai langkah awal mewujudkan cita-citanya. Ia memperjuangkan pendidikan agar perempuan lebih cakap dan terampil untuk menjadi saingan pria. Semangat Kartini masih relevan di era modern, di mana perempuan diharapkan menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan bukan untuk dibandingkan, tapi untuk berjalan sejajar. Bukan siapa yang lebih kuat, bukan siapa yang lebih berhak, tapi siapa yang sama-sama layak dihormati, didengarkan, dan diberi ruang. Perempuan tidak lemah hanya karena lembut. Laki-laki tidak harus selalu kuat untuk dihargai. Kesetaraan bukan tentang menggantikan, tapi tentang menyadari bahwa tidak ada satupun yang lebih tinggi hanya karena jenis kelaminnya. Semuanya punya hak untuk bermimpi. Semua berhak bicara, memimpin, memilih jalannya sendiri, tanpa dibatasi oleh stereotip lama yang sudah lelah dipertahankan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nggak sih apa saja teori-teori kesetaraan gender? Langsung saja teori yang pertama yaitu teori feminisme liberal. Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan gender, hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Feminisme liberal berfokus pada perubahan hukum dan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender. Dan teori yang kedua yaitu teori feminisme radikal. Teori ini menyoroti struktur patriarki yang menindas perempuan dan mengusulkan perubahan radikal untuk mencapai kesetaraan gender. Feminisme radikal berfokus pada perubahan sistem sosial dan budaya yang mendasari kesetaraan gender.
Dan yang ketiga yaitu teori feminisme sosial. Teori ini menganalisis kesetaraan gender dalam konteks ekonomi dan politik. Feminisme sosialis berfokus pada bagaimana sistem ekonomi dan politik mempengaruhi kesetaraan gender dan mengusulkan perubahan untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial. Dan yang keempat ada teori konstruktivisme sosial. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan gender adalah hasil konstruksi sosial budaya. Konstruktivisme sosial berfokus pada bagaimana masyarakat membentuk dan memengaruhi identitas gender individu. Dan yang kelima ada teori interseksionalitas. Teori ini menyoroti bagaimana identitas ganda seperti ras, kelas, dan gender mempengaruhi pengalaman diskriminasi. Interseksionalitas berfokus pada bagaimana berbagai bentuk diskriminasi saling terkait dan mempengaruhi individu dan kelompok. Dan teori yang keenam yaitu teori gender performativitas. Teori ini menyoroti bagaimana gender dibentuk melalui pertunjukan dan tindakan individu. Performativitas gender berfokus pada bagaimana individu melakukan dan menampilkan gender dalam kehidupan sehari-hari. Jika tadi membahas apa saja teori-teori kesetaraan gender, sekarang kita geser nih. Apa sih fungsi kesetaraan gender? Jadi ada fungsi yang pertama yaitu untuk meningkatkan keadilan sosial. Kesetaraan gender membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dengan memiliki kesempatan yang sama, individu dapat mencapai potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Kesetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang keempat, mengurangi diskriminasi. Kesetaraan gender membantu mengurangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi. Kesetaraan gender dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan potensi seluruh masyarakat. Dengan demikian, kesetaraan gender memiliki banyak manfaat bagi individu, masyarakat, dan negara. Oke teman-teman, terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya berharap kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dan inspiratif tentang kesetaraan gender. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat.